Punya masalah sama sipil, kok pengadilannya tetap mau militer? Keterlibatan TNI dalam kasus kriminal makin banyak belakangan ini. Kasus penggerebekan sabung ayam di Lampung, kasus perampasan mobil di Aceh Utara, bos rental yang ditembak mati di Banten, sampai anggota TNI AD yang membakar rumah wartawan Tribrata TV yang memberitakan perjudian. Kalau tentara yang mengancam keamanan, siapa yang akan menjaga negara kita? Dari banyaknya kasus ini, Panglima TNI terlihat kehilangan kendali atas anak buahnya. Prajuritnya udah kayak koboi, main kasar, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Nggak habis pikir, kayaknya nyawa murah banget. Terus kita mau berlindung ke siapa? Apalagi kalau mereka jadi backing bisnis ilegal. Peraturan Menteri Pertahanan nomor 7 tahun 2010 hanya mengizinkan anggota TNI membawa senjata api keluar barak untuk mengamankan proyek vital nasional. Itu peraturannya. Faktanya, senjata yang melekat pada mereka malah jadi pelindung bisnis swasta yang menyewa tentara. Ya, yang tahu-tahu aja lah. Banyak prajurit jadi backing bisnis ilegal, seperti perjudian dan narkotik. Gara-gara keterlibatan mereka dalam bisnis ilegal, penegakan hukum jadi makin sulit. Siapa yang berani sama tentara? Lebih aneh lagi ketika tentara terlibat dalam pelanggaran hukum pidana umum. Para serdadu masih diadili di peradilan militer yang tertutup. Terus gimana kita bisa tahu apa yang terjadi dalam persidangan? Lagian kenapa sih harus tertutup? Jangan-jangan mereka introvert. TNI kan zodiaknya Libra, bukan Gemini. Dampak dari pelanggaran hukum pidana umum yang diadili di peradilan militer, banyak kasus bisa mandek atau tidak jelas penyelesaiannya. Impunitas jadi fenomena yang sering muncul dalam pengadilan militer. Wajar kalau para tentara merasa kebal hukum. Jenderal, sekarang sudah saatnya. Kami ingin benar-benar TNI bersama rakyat. Sudah saatnya kejahatan yang dilakukan prajurit di ranah pidana umum diadili di peradilan umum. Undang-Undang TNI dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 7/MPR/2000 tentang peran TNI juga sudah mengatur bahwa kejahatan prajurit yang melanggar hukum pidana umum harus diadili di peradilan umum. Aduh, kok malah gue ingetin ya? Ya, semoga pasal yang ini nggak direvisi ya. Saya Billy Piri, sampai jumpa di fokus selanjutnya. TNI bersama rakyat, jangan keluar dari barak.